Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Rizky Ramadan dari kelas 12 IPA 1 dari kelompok 6. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Radiasi Elektromagnetik. Selamat menyaksikan. Isi presentasi yang akan saya bahas, yang pertama bab 1 terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Bab kedua, yang pertama, pengertian radiasi elektromagnetik, spektrum elektromagnetik, sumber radiasi elektromagnetik, sifat radiasi elektromagnetik, pemanfaatan radiasi elektromagnetik, bahaya radiasi elektromagnetik, dan yang terakhir, cara untuk mengurangi efek radiasi elektromagnetik. Dan bab 3 terdiri dari kesimpulan dan saran. Masuk ke bab 1, yaitu latar belakang. Radiasi elektromagnetik adalah radiasi yang muncul akibat kombinasi antara medan magnet dan juga medan listrik. Keduanya kemudian menghasilkan energi yang menghambat dan melewati satu tempat ke tempat yang lainnya. Radiasi elektromagnetik sendiri merupakan jenis radiasi yang tidak memiliki bentuk dan juga massa. Secara klasik, radiasi elektromagnetik terdiri dari gelombang elektromagnetik yang merupakan osilasi transkionasi medan listrik dan magnet. Adapun rumusan masalah, yang pertama, apa pengertian radiasi elektromagnetik? Yang kedua, apa dimaksud spektrum radiasi elektromagnetik? Yang ketiga, apa saja sifat pada radiasi elektromagnetik? 4. Apa saja bahaya radiasi elektromagnetik? Yang kelima, bagaimana cara mengurangi efek dari radiasi elektromagnetik? Yang keenam, dari mana sumber radiasi elektromagnetik berasal? Yang ketujuh, apa saja pemanfaatan dari radiasi elektromagnetik? Selanjutnya, tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui pengertian dari radiasi elektromagnetik. Yang kedua, untuk mengetahui spektrum pada radiasi elektromagnetik. Yang ketiga, untuk mengetahui sifat-sifat pada radiasi elektromagnetik. Yang keempat, untuk mengetahui bahaya pada radiasi elektromagnetik. Yang kelima, untuk mengetahui cara mengurangi efek pada radiasi elektromagnetik. Yang keenam, untuk mengetahui dari mana sumber radiasi elektromagnetik muncul. Yang ketujuh, untuk mengetahui manfaat dari radiasi elektromagnetik. Memasuki bab kedua. Yang pertama, pengertian radiasi elektromagnetik. Radiasi elektromagnetik adalah kombinasi medan listrik dari medan magnet yang bersolisasi dan merambat melewati ruang dan membawa energi dari suatu tempat ke tempat yang lain. Cahaya tampak adalah salah satu bentuk radiasi elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dapat merambat walau tidak ada medium. Energi elektromagnetik merambat dalam gelombang dengan beberapa karakter yang bisa diukur, yaitu panjang gelombang, frekuensi, dan kecepatan. Yang kedua yaitu spektrum elektromagnetik. Spektrum elektromagnetik merupakan spektrum kontinu yang didefinisikan sebagai rentang panjang gelombang tertentu. Spektrum gelombang elektromagnetik diantaranya gelombang mikro, radio, sinar inframerah, sinar ultraviolet, cahaya tampak, sinar X, dan gamma. Yang pertama, gelombang radio. Gelombang elektromagnetik dalam radio terbilang panjang dan rentang frekuensinya rendah. Panjang gelombang radio antara 0,3 sampai 600 meter dengan rentang frekuensi sekitar 5 kali 105 Hz sampai 109 Hz. Gelombang 2, gelombang mikro. Panjang gelombang mikro lebih pendek dengan frekuensi lebih tinggi jika dibandingkan gelombang radio. Gelombang mikro dihasilkan oleh tabung vakum yang daya tinggi perangkat semikonduktor seperti transkonduktor, efek medan, diode Gun, dioda terowongan, dan lainnya. Yang ketiga, sinar inframerah. Gelombang inframerah memiliki panjang gelombang lebih pendek tetapi frekuensinya tinggi jika dibandingkan gelombang mikro. Sinar inframerah dikenal sebagai gelombang panas, panjangnya sekitar 8 kali 10 meter hingga 10 sampai 3 meter, frekuensinya 3 kali 1100 Hz sampai 4 kali 1014 Hz. Yang keempat, cahaya tampak. Cahaya tampak adalah bagian dari gelombang elektromagnetik yang paling sensitif bagi mata manusia. Cahaya tampak
dan inframerah dekat biasanya diserap dan didemisikan oleh elektron pada molekul atau atom yang mengalami perpindahan tindakan energi. Yang kelima, sinar ultraviolet. Radiasi ini dikenal ultraviolet karena berkaitan dengan frekuensi lebih besar daripada frekuensi cahaya ungu. Yang keenam, sinar X. Sama seperti UV yang memiliki panjang gelombang pendek, sinar X juga merupakan radiasi bagion. Yang ketujuh, sinar gamma. Sinar gamma merupakan jenis elektromagnetik selanjutnya dengan gelombang terpendek dan frekuensi terbesar dibandingkan gelombang elektromagnetik lainnya. Selanjutnya, sumber radiasi elektromagnetik. Yang pertama, sinar gamma. Sinar gamma adalah sinar yang dihasilkan oleh aktivitas unsur radioaktif seperti ketidakstabilan atom-atom penyusun nuklir pada reaksi inti. Oleh karena frekuensi sinar gamma sangat tinggi, maka sinar ini memiliki daya tembus logam yang cukup kuat. Yang kedua, sinar X. Sinar X menempati posisi kedua sebagai spektrum dalam frekuensi tertinggi, yaitu setelah sinar gamma. Sinar ini dihasilkan oleh elektron yang bergerak dengan kecepatan tinggi saat menumbuk logam di dalam tabung katoda. Sinar X biasa digunakan pada alat Roentgen sinar ultraviolet. Yang ketiga, cahaya tampak. Cahaya tampak merupakan satu-satunya spektrum gelombang elektromagnetik yang masih bisa dijangkau oleh mata manusia. Contoh cahaya biru, merah, ungu, kuning, dan sebagainya. Cahaya ini dihasilkan oleh pergerakan elektron di dalam filamen panas. Cahaya tampak memiliki rentang panjang gelombang 400 nm sampai 800 nm. Yang keempat, sinar inframerah. Sinar inframerah adalah sinar yang dihasilkan oleh getaran-getaran elektron di dalam atom. Getaran ini memiliki frekuensi 1011 Hz sampai 1015 Hz. Sinar ini sulit dihamburkan oleh partikel udara. Di bidang militer, sinar inframerah biasa dimanfaatkan sebagai sumber cahaya pada tempat gelap atau berkabut. Yang kelima, gelombang mikro. Gelombang mikro dihasilkan oleh tabung klistron atau tabung vakum berdaya tinggi. Gelombang ini memiliki frekuensi 3 kali 109 Hz dengan panjang gelombang 1 mm. Salah satu penerapan gelombang mikro adalah sebagai alat bantu deteksi pada radar. Yang keenam, gelombang radio. Gelombang radio adalah gelombang yang dihasilkan oleh pergerakan elektron di dalam suatu penghantar hingga terbentuk arus-arus balik. Di antara semua spektrum gelombang elektromagnetik, gelombang radio termasuk gelombang dengan. Selanjutnya, sifat radiasi elektromagnetik. Adapun sifat-sifat radiasi elektromagnetik adalah sebagai berikut. 1. Kecepatannya di ruang hampa tetap, yaitu 3 kali 108 meter per second. 2. Tidak dipengaruhi oleh medan listrik maupun medan magnet. Yang ketiga, gelombang arah rambatnya tegak lurus dengan arah getarannya. Yang keempat, bersifat dualisme, yakni bisa disifatkan partikel dan gelombang. Yang kelima, bisa rambat meskipun dalam ruang hampa. Yang keenam, energi gelombang elektromagnetik sebanding dengan frekuensinya. Yang ketujuh, lintasan perambatannya berupa lintasan lurus. Yang kedelapan, tidak memerlukan medium materi. Selanjutnya, manfaat radiasi elektromagnetik. Yang pertama, manfaat sinar gamma, yaitu rekayasa genetika seperti membuat bibit varietas unggul dan mensterilkan peralatan medis. Yang kedua, manfaat sinar X, yaitu memfoto struktur tulang makhluk hidup melalui alat Roentgen dan mendeteksi keretakan logam. Yang ketiga, manfaat sinar ultraviolet, yaitu melestarikan peralatan medis dan mendeteksi keaslian tanda tangan. Yang keempat, manfaat cahaya tampak, yaitu laser untuk pemotongan logam seperti baja dan laser untuk mendeteksi berbagai penyakit di bidang kedokteran. Yang kelima, manfaat sinar inframerah, yaitu terapi penyembuhan encok dan sumber energi bagi remote control. Yang keenam, manfaat gelombang mikro, sumber pemanas dan microwave dan sebagai sumber gelombang pada radar. Yang ketujuh, manfaat gelombang radio, yaitu membawa pesan suara jarak jauh melalui frekuensi modulasi atau amplitudo modulasi.
Selanjutnya, bahaya radiasi elektromagnetik. Yang pertama, mengacaukan gelombang otak. Beberapa efek negatif sebagai dampak radiasi HP, diantaranya sakit kepala, kelelahan, hilangnya memori, kerusakan sel saraf, hilangnya konsentrasi, gangguan tidur, dan perubahan aktivitas otak. Yang kedua, kelainan genetik pada keturunan. Bahaya paparan radiasi yang berlebihan dapat menyebabkan kerusakan pada DNA pada genetik, sehingga dapat memengaruhi keturunan seseorang karena merubah molekul DNA. Yang ketiga, penyakit jantung. Paparan radiasi yang berlebihan juga dapat meningkatkan risiko terjadinya penyakit jantung. Keempat, kerusakan organ dan sel dalam tubuh. Paparan radiasi yang terus-menerus dapat menyebabkan kerusakan pada organ dalam tubuh seperti ginjal, hati, dan kelenjar tiroid. Yang kelima, efek jangka pendek. Beberapa efek jangka pendek pada paparan radiasi antara lain kemerahan pada kulit, mual, muntah, diare, kelemahan sistem pelembahan rambut, kehilangan rambut. Yang keenam, penambahan reaksi fotokimia. Peningkatan radiasi gelombang pendek UVB juga berperan dalam memicu reaksi kimiawi di atmosfer bagian bawah. Dan yang terakhir di bab 2 yaitu cara untuk mengurangi efek dari radiasi elektromagnetik. Yang pertama, kita harus mengatur jarak. Intensitas radiasi berkurang secara signifikan seiring dengan bertambahnya jarak. Jaga jarak aman dari sumber radiasi elektromagnetik seperti ponsel, router Wi-Fi, dan gelombang mikro. Yang kedua, pelindung. Gunakan bahan pelindung untuk memblokir atau mengurangi radiasi. Misalnya, timbal digunakan untuk melindungi terhadap sinar X. Yang ketiga, batasi paparan. Batasi waktu yang dihabiskan di dekat sumber radiasi elektromagnetik. Yang keempat, gunakan perangkat dengan bijak. Gunakan speakerphone atau headset hands-free saat berbicara di ponsel untuk mengurangi paparan di kepala. Dan yang terakhir, gaya hidup sehat. Pertahankan gaya hidup sehat untuk memperkuat kemampuan tubuh dalam memperbaiki potensi kerusakan sel akibat radiasi elektromagnetik. Yang terakhir yaitu bab 3, penutup, yaitu kesimpulan. Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa begitu besar peranan gelombang elektromagnetik yang bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari tanpa kita sadari keberadaannya. Gelombang elektromagnetik dapat membawa energi ke suatu tempat. Contoh paling sederhana yang bisa kamu buktikan juga adalah cahaya dari lampu, bohlam, dan juga panas yang paling sederhana, yang panas yang diradiasikan api. Coba deh kamu sentuh sebentar saja bagian lampu dari kendaraan yang sebelumnya sudah menyala. Begitu pula ketika kamu kedinginan saat berkemah. Hawa panas yang diradiasikan dari api unggun akan terasa menghangatkan badanmu. Itulah bukti bahwa gelombang elektromagnetik juga membawa energi. Spektrum elektromagnetik adalah rentang semua radiasi elektromagnetik yang mungkin. Spektrum elektromagnetik dapat dijelaskan dalam panjang gelombang, frekuensi, atau tenaga per foton. Dan yang terakhir yaitu saran. Masyarakat hendaknya lebih mengetahui dan memahami tentang gelombang elektromagnetik karena selain bermanfaat untuk kehidupan, ternyata gelombang elektromagnetik memiliki dampak yang buruk juga. Dengan lebih memahami gelombang elektromagnetik, diharapkan masyarakat akan lebih berhati-hati dalam memanfaatkan gelombang elektromagnetik. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.